Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini khusus untuk Anda, kita mau gali buku The Rules of Management dari Richard Templer. Ada satu ide nih yang menurut saya penting banget, yaitu gimana Anda sebagai manajer itu pada dasarnya jadi standar buat tim Anda. Anda itu tolak ukurnya lah. Betul sekali. Dan ini bukan sekedar bagus kalau ada ya. Ini pondasi banget buat budaya tim. Standar yang Anda tunjukin, entah soal kerja keras, kualitas, atau cara ngomong sekalipun, itu yang ngebentuk tim seringnya lebih kuat dari aturan tertulis loh. Oke. Mari kita coba bedah lebih dalam ya. Di aturan 9 itu kan ada analogi yang menurut saya lumayan kena. Tim itu kayak sekawanan domba gitu, ngikutin pemimpinnya. Kalau andanya bagus, ya mereka ikut bagus. Kalau andanya mulai nggak bener, ya mereka juga bisa gitu. Agak ngeri juga ya bebannya. Sadar nggak sadar, semua mata ke Anda. Iya, tekanannya ada banget. Dan ini lebih dalam dari sekedar niru loh. Tim itu menginternalisasi nilai di balik tindakan Anda. Contoh gampang deh, soal waktu. Di aturan 9 disebut tuh, kalau Anda selalu tepat waktu, konsisten, dan kayaknya nggak ada toleransi buat telat tanpa alasan jelas, wah itu pesannya kuat banget. Soal disiplin, soal menghargai waktu orang. Jadi nggak ada lagi area abu-abu gitu. Tim nggak perlu nebak-nebak lagi standarnya gimana. Nah, menarik banget. Itu gimana kalau konsistensi yang positif? Kayak yang Templer sebut ya, adil, antusias, kasih lebih dari janji. Itu bisa nular. Rasanya bukan cuma bikin orang kerja lebih giat, tapi bisa ciptain suasana yang bikin orang merasa dihargai. Jadi termotivasi gitu ya, kayak efek domino positif. Tentu. Atmosfer itu penting sekali. Tapi standar ini nggak cuma soal hasil kerja atau sikap aja loh. Ini juga nyambung ke cara Anda komunikasi. Ini saya jadi ingat aturan 88. Pastikan omongan Anda layak didengar. Misalnya nih, kalau pas rapat Anda selalu ngasih masukan yang berbobot, ringkas, relevan. Nah itu Anda lagi nerapin standar komunikasi yang efektif. Oh iya ya. Sebaliknya, kalau manajer ngomongnya muter-muter, kurang persiapan, ya itu juga jadi standar yang diikuti tim. Kualitas omongan Anda itu ngebentuk kualitas diskusi tim. Ya, bener juga. Standar ini nyebar kemana-mana berarti ya. Terus, gimana caranya kita bisa yakin kalau kita ini udah jadi standar yang kita mau? Kan nggak gampang, pasti butuh kesadaran diri yang tinggi ya, dan usaha yang ya disengaja gitu, nggak bisa sambil lalu aja. Nah, itu dia kuncinya, kesadaran diri. Terus gimana ngukurnya? Ya salah satunya kayak yang disinggung di aturan 24, soal minta feedback jujur. Cari masukan yang benar-benar jujur, walau mungkin nggak enak didengar kadang-kadang ya. Itu cara paling efektif buat ngaca. Standar yang kita pikir kita pegang, beneran kelihatan gitu nggak sama tim. Hmm, Tanpa cermin ini, gampang banget kita punya blind spot. Apa ya? Area buta gitu. Minta feedback jujur emang perlu nyali sih, tapi kayaknya penting ya, biar nggak kejebak asumsi sendiri soal cara kita mimpin. Jadi, oke, kesimpulannya nih, sebagai manajer, Anda itu ya standarnya, nggak bisa lari dari situ. Tiap tindakan, omongan, bahkan diamnya Anda itu ngirim pesan. Kepemimpinannya efektif itu berarti sadar soal ini, dan secara sengaja ngebentuk standar itu. Apa aja? Mungkin soal inisiatif, atau ketelitian, atau cara nanggepin komplain pelanggan. Satu aja yang Anda pengen banget lihat lebih kuat di tim Anda. Terus tanya ke diri sendiri, gimana caranya saya bisa mencontohkan standar itu? Secara lebih kelihatan, lebih konsisten, dalam perilaku saya sehari-hari. Mulai besok deh, bukan cuma ngomongin standarnya, tapi benar-benar jadi wujud nyata dari standar itu. Gimana? Itu refleksi yang kuat banget buat dibawa pulang. Terima kasih ya Anda sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.